Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi di video kali ini teman-teman, admin akan berbagi sebuah informasi yang judulnya ini yang harus dilakukan guru honorer yang tidak memiliki formasi linier P3K di sekolah induk. Guru honorer harus optimis lolos P3K guru. Jadi lakukan sekarang. Jadi ada hashtag lakukan sekarang. Jadi ini yang harus teman-teman lakukan sekarang agar teman-teman ini bisa tetap eksis atau bisa tetap mengikuti pendaftaran guru P3K meskipun teman-teman tidak memiliki formasi linier atau formasi di sekolah induk teman-teman. Nah, di sini admin sudah merangkum informasinya, kira-kira apa yang harus dilakukan. Kita langsung ke videonya teman-teman ya. Yang pertama adalah mencari sekolah yang membuka lowongan formasi yang belum diisi guru honorer sekolah induk. Nah, jadi ini yang harus teman-teman lakukan jika teman-teman tidak memiliki formasi di sekolah induk, yaitu mencari sekolah yang membuka lowongan formasi yang belum diisi oleh guru honorer sekolah induk. Ya, seperti itu. Nah, tentunya ini adalah bahasa umum ya yang sering terjadi, bahwa di peraturan pasal 29 peraturan Menpan RB itu poin B kalau tidak salah, itu memang memberikan kesempatan kepada teman-teman guru honorer yang tidak memiliki formasi itu bisa mencari formasi di sekolah lain yang masih tersedia. Nah, seperti itu teman-temannya. Jadi ini salah satu tips dan trik yang harus teman-teman lakukan sekarang. Mau tidak mau, teman-teman harus lakukan. Bagaimana caranya teman-teman mendapatkan sekolah yang membuka lowongan formasi sesuai ijazah linear teman-teman yang belum diisi guru honorer sekolah induk. Contoh misalnya di sekolah C misalnya ada formasi 3 guru kelas, kemudian gurunya cuma 2. Nah, di sini teman-teman bisa melamar di sini jika teman-teman ini adalah guru kelas SD, ijazah teman-teman adalah guru kelas SD, maka teman-teman bisa melamar formasi di sekolah C. Karena kebetulan formasinya ini ada 3, sedangkan guru honorer yang linear ijazahnya cuma 2 teman-teman, berarti ada slot 1. Jadi di sini kesempatan teman-teman tetap bisa berpeluang ikut tes di tahap pertama dengan cara mencari sekolah yang membuka lowongan formasi yang belum diisi guru honorer sekolah induk. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi anggaplah di sini sekolah C jumlah guru honornya itu adalah 3, sedangkan jumlah formasi yang disediakan adalah 3 formasi guru kelas, sedangkan guru honornya itu adalah 2. Maka teman-teman dari sekolah A misalnya yang tidak memiliki formasi sekolah induk itu bisa melamar di sekolah C, karena masih ada 1 jatah formasi yang belum dikunci oleh guru honorer sekolah induk. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini kesimpulan yang pertama, yaitu mencari sekolah yang membuka lowongan formasi yang belum diisi guru honorer sekolah induk. Oke, kita lanjut teman-teman ke yang harus dilakukan ya jika tidak memiliki formasi linier di sekolah induk. Yang kedua teman-teman adalah mencari info sekolah-sekolah terpencil yang menyediakan formasi yang banyak. Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwa Kemendikbud itu mentargetkan P3K formasi untuk sekolah-sekolah tertinggal agar adanya pemerataan guru. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman, artinya bukti real yang admin dapatkan di wilayah admin sendiri ya, di wilayah admin sendiri, bahwa dibandingkan sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di desa, dibandingkan sekolah yang ada di kota dengan sekolah yang ada di desa, jumlah formasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk P3K menurut bukti realitas yang ada itu jauh lebih banyak formasi yang ada di desa teman-teman ya. Lebih banyak formasi yang ada di desa dibandingkan formasi yang ada di kota, seperti itu. Jadi contoh misalnya di tempat admin sendiri, ini admin berbicara pengalaman kepada teman-teman guru honorer. Di kota di dekat rumah admin itu formasi disediakan itu ada sekolah formasinya cuma 1 untuk guru kelas, ada sekolah juga di dekat rumah admin itu formasinya tidak ada sama sekali padahal guru honorernya banyak, padahal guru honorernya 2, seperti itu, atau 3. Nah, sekarang
kita admin bercerita tentang sekolah di daerah gunung. Nah, admin itu kan punya operator juga teman-teman. Tentunya admin punya banyak teman di daerah-daerah yang jauh dari tempat tinggal admin. Nah, menurut informasi atau formasi yang beredar di kabupaten itu istilahnya eh, di salah satu sekolah itu memang ada yang menyediakan hampir 4 formasi guru kelas teman-teman ya di daerah gunung, daerah yang cukup jauh. Tetapi jumlah guru honornya itu cuma dua, jadi ada 3 formasi kosong yang tersedia. Seperti itu teman-teman ya. Karena formasi yang ada di Kabupaten Admin itu sudah beredar, maka secara otomatis itu semua guru honorer itu memegang formasi tersebut. Artinya memegang daftar formasi yang keluar. Makanya mereka mencari sekolah-sekolah yang jauh atau sekolah-sekolah yang ada di gunung, karena mereka tahu bahwa formasi sekolahnya, formasi yang disediakan untuk guru kelas di sana itu cukup banyak teman-teman ya, sehingga itu sangat membuka kesempatan bagi teman-teman guru honorer untuk tetap lulus di P3K meskipun tidak memiliki formasi di sekolah induk. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kita cari info. Teman-teman tidak boleh berdiam diri saja. Teman-teman harus mencari info sekolah-sekolah terpencil, sekolah gunung yang menyediakan informasi yang banyak. Karena Kemendikbud mentargetkan formasi untuk sekolah tertinggal agar ada pemerataan guru. Pasti seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu tidak perlu mengeluh ya, tidak perlu terlalu banyak istilahnya teman-teman itu langsung saja mencari informasinya. Kita bangun komunikasi dengan teman-teman sesama guru honorer, teman-teman operator sekolah, atau teman-teman guru PNS yang teman-teman kenal. Teman-teman bangun komunikasi untuk mempertanyakan jumlah formasi yang disediakan di sekolah lain dan berapa sih sebenarnya guru honorernya di sekolah lain. Jadi teman-teman itu harus segera bergerak cepat ya. Tidak boleh terlalu lama menunggu informasi. Sebaiknya langsung teman-teman bergerak agar nantinya teman-teman mendapatkan informasi yang tepat ya, seperti itu. Saya yakin teman-teman guru honorer ini berpeluang sekali untuk lolos P3K asalkan teman-teman itu tidak malas untuk mencari informasi. Apalagi di tahap 1 ini kita masih bersaing dalam satu kabupaten, berarti peluang teman-teman untuk membangun komunikasi dengan teman-teman guru yang lain dari sekolah lain untuk mendapatkan perkembangan informasi-formasi itu masih terbuka lebar teman-teman ya, seperti itu. Jadi tips dan trik yang ketiganya adalah mencari info sekolah-sekolah terpencil yang menyediakan formasi yang banyak, karena Kemendikbud mentargetkan formasi untuk sekolah tertinggal agar ada pemerataan guru. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata masih ada teman-teman ya. Sorry. Ternyata masih ada. Di sini intinya adalah teman-teman menentukan formasi yang akan didaftar berdasarkan linearitas ijazah ya. Jadi teman-teman menentukan, info yang kedua adalah teman-teman menentukan formasi yang akan didaftar berdasarkan linearitas ijazah. Maksudnya di sini adalah eh, misalkan teman-teman adalah berijazah PGSD ya, berijazah PGSD atau berijazah bahasa Indonesia, berijazah bahasa Indonesia. Sedangkan di sekolah teman-teman itu tidak ada formasi bahasa Indonesia di SMP, maka teman-teman bisa mendapatkan alternatif formasi yang cocok dengan ijazah teman-teman. Contoh, banyak kasus di tempat teman-teman ya, admin berbicara pengalaman lagi, banyak kasus di tempat teman-teman, di tempat saya, guru ini berijazah bahasa Indonesia, tetapi karena melihat begitu kecilnya peluang untuk melamar di SMP untuk formasi guru bahasa Indonesia, karena formasinya tak satu dan gurunya sudah ada, maka guru ini langsung mencoba alternatif formasi. Maksudnya alternatif formasi di sini teman-teman adalah mencari formasi lain yang cocok dengan ijazahnya. Misalnya untuk formasi bahasa Indonesia, untuk ijazah bahasa Indonesia kan itu sebenarnya linear dengan guru kelas SD. Kenapa? Karena di sini banyak pengalaman teman-teman yang ketika mempunyai ijazah bahasa Indonesia dan mencoba melamar formasi P3K itu langsung terdeteksi sistem. Itu langsung terdeteksi sistem tahap satu untuk melamar 2 jabatan. Apakah memilih jabatan guru kelas, apakah memilih jabatan guru kelas SD, langsung diarahkan ke guru kelas SD. Jadi secara otomatis sistem itu mendeteksi bahwa bahasa Indonesia itu cocok dengan formasi guru kelas. Seperti itu teman-teman ya. Nah,
Nah, menurut apa yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan dari teman saya, dia berpikir karena dia berijazah bahasa Indonesia, maka dia mencoba spekulasi dengan melamar formasi guru kelas SD. Apalagi di daerah kami ini tidak ada formasi bahasa Indonesia yang disediakan, atau formasi bahasa Indonesia yang disediakan itu cuma satu formasi satu sekolah. Nah, secara otomatis kalau guru honorer memaksakan untuk melamar formasi bahasa Indonesia di SMP di sini, maka secara otomatis itu dipastikan tidak bisa ikut di tes tahap pertama. Kalau sudah tidak bisa ikut tes tahap pertama, maka secara otomatis tidak bisa ikut tes tahap kedua dan tahap ketiga. Maksudnya seperti itu teman-teman ya, karena kita tidak ikut tes. Nah, yang dihitung ikut di tes tahap kedua adalah guru honorer yang tidak lulus di tes pertama. Kalau teman-teman tidak ikut tes tahap pertama, berarti Anda itu tidak dianggap lulus dan tidak dianggap tidak lulus tes pertama, atau tidak dianggap ikut tes pertama. Jadi teman-teman secara otomatis berdasarkan aturan yang ada itu teman-teman tidak bisa lanjut di tes tahap kedua dan tahap ketiga. Seperti itu ya. Jadi teman saya ini mengatakan lebih baik saya mendaftar saja guru kelas daripada sama sekali saya tidak mendaftar. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, mengenai istilahnya lulus administrasinya nanti atau pengumuman kelulusan administrasi, itu admin tetap tidak bisa menjamin 100%. Sekali lagi admin katakan, admin tidak menjamin 100% apakah formasi jurusan bahasa Indonesia itu bisa lulus administrasi jika memilih formasi guru kelas SD. Admin tidak menjamin ya, dan tidak bisa menjanjikan bahwa teman-teman bisa lulus atau tidaknya. Ini tergantung dari teman-teman sendiri dan menjadi resiko dan tanggung jawab semua guru honorer, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin seperti itu saja teman-teman ya, tambahan informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.